Atau dari gue dulu? Enggak, dari awal kita ketemu aja. Oh, boleh. Awal ketemu biar dia cerita gitu. Oh iya. Brief sedikit aja tentang Ada yang Getrekan ini gimana? Jadi kalau misalkan ibarat yang sekarang Getrekan kita udah mulai gitu podcast, terus video-video buat kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Sebenarnya lebih pengen nunjukin bahwa Getrekan ini kan sebenarnya awalnya didesain dan disiapkan untuk menjadi sebuah platform social platform lah gitu, untuk bisa mempermudah interconnection antar seseorang dengan orang-orang lain yang memang membutuhkan needs atau specific skills, baik itu untuk side hustle ataupun pekerjaan dan working culture mereka. Nah, disitulah gua team up sama Mas Eki, Pak Eki, Ko Eki, ya ini banyak boleh lah ya. Eki bantuin dari nanti Eki cerita aja kali ya kalau Eki boleh. Nanti Eki cerita terus tinggal sama Eki ketemu sama Pak Fadli. Oh ya, Thank you. singkongnya Mbak, sambalnya diambil aja Mbak. Ya, sip, makasih ya. Singkong guys. Jadi gitu guys, dulu Mas Krishna lagi nyari-nyari ini ya Mas programmer. Iya. Setelah ketemu sama Eki, terus coba cari programmer yang punya skill untuk technical di IT programming. Ketemu dengan Pak Fadli. Jadi kebetulan gue itu dulu sibuknya di freelancer. Karena terus ketemu sama Mas Krishna. Biasanya itu klien kita luar negeri terus. Ya. Kebetulan ada yang sama Jakarta. Ada di Jakarta, ya udah ya. Ya udah. Tapi kalau emang posisinya sama-sama Jakarta kan lebih enak Mas materi. Ya sih. Cuma keren. Rate-nya disesuaikan. Tahu sendiri lah rate programmer di Indonesia tuh bahkan yang jadi karyawan tuh sekarang rate-nya Apa sekedar ya. Iya. Cuma yang menarik sih. Itu juga itu pas gua cari itu ide juga dari Eki waktu itu. Terus kita coba cari aja di Freelancer. freelancer. Kita lagi promosi freelancer dengan kita kan. Iya. Dari Eki yang ini nyaranin. Iya, nyaranin cari aja freelancer. Cuma Jadi kita waktu awal kita nyarinya itu ada dua pendekatan. Ada yang dari kenalan kita sendiri, kita coba tanya-tanya nih, kira-kira kita punya konsep seperti ini. Iya. Kira-kira dari kenalan kita sanggup atau enggak, mampu atau enggak. Sambil paralel juga kita cari alternatif ya. Iya. Dari alternatif kita coba cari di beberapa aplikasi. Misalnya waktu itu pernah ikut acara kampus dari freelancer, dia bilang ini platformnya bagus nih kalau mau cari orang yang freelance. Dan ini salah satu platform yang terpercaya. Cuma di Indonesia, tapi di luar juga banyak pakai. Nah, jadi waktu dulu kita coba-coba ya Pak ya. Kita coba-coba dan akhirnya jodoh bertemu dengan Mas Fadli. Dan Mas Fadli ini orang yang bantu kita waktu inisiasi proyek awal. Betul. Waktu bikin website Pak ya? Bikin website, bikin aplikasi. Aplikasi malah. Aplikasi awalnya tuh draftingnya dari Eki semua tuh. Bikinin yang Figma apa ya? Lagi semua ya. Eki semua tuh. Adobe XD ya, mirip kayak UI UX-nya lah. Nah, tapi kan kalau di aku mungkin yang bisa gambarnya UI UX. Nah, yang mewujudkannya si Bapak satu ini. Menjadi bentuk aplikasinya, back-end-nya gimana, filenya gimana, codingnya. Karena kebetulan kita bukan background-nya IT, jadi kita butuh satu orang yang benar-benar menguasai bidang itu. Iya. Memang kalau untuk yang kayak gitu juga awalnya lucu sih Mas, karena posisinya waktu itu kita Eki bilang gitu kan, coba cari-cari dulu dikenalan gitu kan. Cuma yang namanya kita dengan kondisi yang sangat terbatas, pasti kan kenalannya Eki, kenalan gua kan ya orangnya juga limited lah gitu. Dengan kondisi yang limited rasanya pasti akan sulit kalau kita cuma nyari kan teman atau saudara dan keluarga gitu kan terbatas ya gitu kan. Akhirnya coba cari sebuah platform kayak yang lewat freelancer itu, akhirnya connect ke Mas Fadli. Dan sebelum ke Mas Fadli pun sempat ketemu satu dulu Mas orang IT juga, teman gua. Cuma kayak kurang cocok gitu. Udah jalan Belum, udah jelasin konsepnya, dia bilang mau bantu, cuma kalau kemudian dia hilang. Gak ngerti kali dia. Gak ngerti gitu. Terus pas ketemu lagi tiba-tiba dia nyaranin satu bisnis baru lagi Mas. Cuma akhirnya konsepnya berbeda sekali, akhirnya ya udah mungkin belum cocok, akhirnya kita nggak lanjut lagi gitu. Dan di sini kita belajar juga secara nggak langsung nih yang berhubungan sama Getrekan. Jadi kalau kita memulai sesuatu,
kadang kita butuh orang yang saling melengkapi. Dan kalau yang tadi saya bilang, kita nyari orang dari kenalan kita kan pasti terbatas keluarga atau teman-teman kuliah. Itu aja kan. Dan kalau misalkan kita mengandalkan teman kuliah, pasti nggak beda jauh sama jurusan yang kita ambil. Misalkan kita di ekonomi, pasti di sekitarnya orang ekonomi juga. Iya. Jarang banget kita misalkan main ke fakultas lain kalau kita nggak ada kepentingan. Benar. Dan kalau kita ke tempat lain pun pasti itu cuma untuk kepanitiaan atau nggak banyak lah. Iya. Sampai sedalam itu, sampai sekonek itu jarang. Jadi cocok sih kayak itu, misalkan belajar cari rekan kalau kita sesuatu, kita butuh orang atau butuh teman, nggak mungkin sendirian. Benar. Kita nggak punya kemampuannya, tapi kalau kita paksain semuanya sendiri, bisa ada dua pilihan, bisa itu jadi tapi lama banget atau nggak jadi sama sekali. Jadi mencari orang itu cukup tricky ya. Tricky, betul. Dan ya tadi Krista bilang, kita sebelumnya udah pernah ketemu orang tapi belum tentu cocok. Dan nyari orang yang cocok itu nggak gampang. Iya. Cocok kan lama sih ya. Maksudnya juga beberapa kali pasti ketemu klien nggak langsung cocok gitu kan, pasti ada negonya segala macam. Kalau tetap nggak cocok angkanya, ya mungkin nggak dulu kan. Pernah kalau mas ada klien yang nggak cocok mas? Kalau klien nggak cocok sih banyak ya mas. Banyak ya? Entah itu nggak cocoknya di kita atau nggak cocoknya di kliennya. Oh. Kalau kerjasama kan harus saling, dua-duanya harus saling Cocok ya. Kalau salah satu aja nggak cocok, misalnya mungkin dari cara kerjanya atau mungkin dari budgetnya nggak cocok, ya nggak terjadi. Kalau dari sisi budget saya cukup wajar lah ya. Cuma kalau sisi cara kerja itu gimana? Banyak kan klien yang membutuhkan jasa IT ini nggak ngerti IT gitu. Oh. Jadi misalnya kita udah bikin project plan-nya itu panjang, dia nggak mau tahu kapan kapan deadline dia harus ngikutin, dia nggak ngikutin kita. Kemudian kita harus ngikutin aplikasinya, bukan ngikutin kita tapi ngikutin aplikasinya, kecuali dia kasih tip kita aja. Oh, nggak cuma sendirian lah, orang lain ya. Ya kalau itu wajar sih, ibarat kayak orang ngedesain aja, bayangan gue ya. Maksudnya Eki kan bisa ngedesain juga ya Eki ya. Terus tiba-tiba ada orang nge-request desain ke Eki, terus tiba-tiba Pak Eki besok jadi ya gitu. Berarti atau kita bikin desain coret-coret doang di tembok gitu. Enggak gitu kan sebenarnya. Banyak juga tuh teman gue yang desainer, yang desain logo. Orang nawar nggak kira-kira, dia rate misalnya 1 juta, mas ini 200 ribu, padahal gitu doang kok. Padahal kan semakin simpel, struktur logo semakin susah ya. Gimana cara ngemas yang sekompleks itu jadi seminimalis mungkin. Betul. Tapi jangan sampai kehilangan unsurnya. Betul. Kelihatannya simpel tapi kita yang kerjain kan susah ya. Betul. Sama kayak bikin aplikasi, kelihatannya layarnya itu doang, klik-klik tapi di belakang itu susah ya. Koneknya kemana-mana. Misal kan di belakang, jadi yang depan kan cuma tampilan doang kan. Kebanyakan itu sih kalau klien nggak ngerti. Ibaratnya kalau kayak di corporate ada orang ngomongnya istilahnya apa PM ya, project manager, project manager gitu kan. Terus project manager nge-push yang tim tech-nya, tim programming-nya dan lain-lain gitu. Dia tambahin fitur ini lah. Dia tambahin fitur belakangnya rombak semua dong itu gitu kan. Apalagi sekarang zaman startup kan banyak banget ya. Aplikasi segala macam, apa-apanya berubah juga tuh pasti. Capek ininya mau pas-pasin dia sama request kan. Cuma ya mungkin sih kalau dari Mas Fadli bilang benar, kalau timnya banyak fine aja. Timnya banyak mah gampang. Tapi kalau timnya dikit, orangnya itu doang, waduh. Mas Fadli katanya waktu awal diskusi ya, Mas Fadli ini belajarnya otodidak ya. Otodidak Mas ya? Dan bukan belajar waktu kuliah kan ya. Jadi benar-benar karena passion terus mulai belajar. Bisnis. Lo beli di ini apa jurusannya manajemen bisnis berarti? Tapi nanti gua nonton mas latihan bisnis. Tapi kalau bagus dong, jadi lu kayak bisa cek programming, cuma bisnis sense dapat sih. Jarang deh. Awal mula belajarnya gimana sih? Dari internet atau tanya-tanya ke teman atau? Ini awal mulanya panjang sih. Awal mulanya panjang. Bener atau video ada sampai bisa menguasai buat aplikasi. Zaman dulu
dulu orang punya pulsa kan jarang. Iya. Kebetulan bokap gue dari kecil dia udah punya pulsa. Mulai dari mungkin anak sekarang nggak tahu logo set itu disket tuh. Logo set, tahu kan? Tahu. Logo set. Floppy disk ya dulu ya. Floppy disk itu kan buat kayak hard disk sekarang. Ada orang sekarang mungkin nggak tahu tuh kayak Disk ya. tombol-tombol set kan banyak. Iya. Set itu fisiknya ada. Dulu sebelum punya disket, Ada. punya USB, gue dikasih disket untuk nyimpen data. Wah, happy banget. Tahu. Gue juga punya, tapi bentuknya kayak rak gitu. Jadi dibuka ada banyak data. Dan itu kalau misalkan disketnya digeser, kelihatan piringan hitam tuh namanya. Ya, gue juga ada. Mas Adi minta tisu dong. Tuh. Satu aja. Ya, tadi ada sedikit Lucu lah ya. insiden. Mungkin suatu hari kita akan posting cuma untuk terangga. Kita udah balik lagi nih. Sorry guys. Aman. Kita balik lagi lah buat ngobrol-ngobrol. Terakhir ngomongin paper tadi ya, pegang. Enggak, sampai mana tadi? Sampai tadi belajarnya orang punya disket. Oh, disket. Semua orang punya disket. Tadi Mas Krisna tahu nggak tadi disket? Oh, karena Floppy disk. ya yang dia posisinya tuh buat simpan folder sampai data juga bisa kan. Cuman sekarang disket udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Kalau nggak salah dia itu size-nya itu cuma 5,25 MB. 5, bayangin. Di mana dong? Bayangin satu foto doang. Kalau sekarang membuat satu file. Ya sekarang file Word doang yang masuk ke sana. Iya. Anak sekarang tahunya itu logo set. Soalnya di mana-mana set pakai logo disket. Tapi aslinya dia nggak tahu. Itu belum dia sih. Mereka udah nggak tahu fisiknya kayak gimana. Cuma tahu bentuknya kayak gimana. Itu mah pegangnya kayak ribet kayaknya tahu. Tapi kalau ngomongin generasi sekarang lah ya. Maksudnya emang teknologinya udah cukup maju, cuma jangan sampai mereka tuh lupa essence awalnya. Karena kalau nggak gitu takutnya nanti terlalu terlena dengan kemudahan teknologi, tapi belum dapat esensinya tuh kayak gimana. Ibarat tinggal save aja, cuma save juga dia nggak terlalu paham atas dasarnya apa sih bisa save segala macam gitu. Apalagi sekarang udah ada AI ya. Nah, kalau AI udah lain lagi sih, ya udah another different thing lagi sih pasti. Kemarin gue baru discover ada AI baru, namanya ini Suno AI. Tahu nggak? Suno AI itu AI buat ini create musik, create lagu. Jadi kita cuma perlu inspirasi doang sekarang. Misalnya bikin lagu tentang ini tentang jatuh cinta misalnya. No. Musiknya gini, dia langsung liriknya langsung dinyanyiin. Oh, langsung jadi lagu langsung jadi MP3 ya, langsung jadi MP3. Suaranya siapa yang suaranya? Suara AI, tapi suaranya persis kayak suara orang. Oh, Bukan biasa kan kayak suara robot. Enggak, merdu lagi. Bagus. Oh, Suno AI kalau lihat tuh. Baru gua discover beberapa hari ini. Gua lagi sibuk itu sekarang tuh. Oh, nyariin itu maksudnya. Lagi apa? Penasaran. Oh. Sama ini Mas Wadi ini Ya. tentang AI ini. Ya. AI sekarang ada banyak jenisnya. Ya. Kalau salah terakhir ada AI terkait buat programming. Ya. Sekarang banyak apps atau apa gitu. Jadi kita tinggal masukin gambarnya, AI buat codingnya. Ya ada banyak. Bahkan sekarang yang kita pakai platform yang kita pakai itu udah sebagian besar udah AI itu Mas. Flutter Flow. Jadi gua itu nggak perlu banyak programming. Cuma ya ngikutin ngasih perintah-perintah doang. Oh. Kalau kita ikutin dari zaman dulu ya programming ngerti mau bikin code-nya, bikin skripnya. Ya kapan kelar ya kan? Ya. Sekarang kalau misalkan lihat di Indo, gua atau di luar mungkin udah banyak ya. Cuma di Indo yang benar-benar integrate AI buat work kayaknya belum terlalu banyak ya. Yang buat kerja ya. Buat kerja, tapi memang pure benar-benar supported by AI itu jarang banget. Biasanya dia cuma nyari-nyari kayak dibantuin doang. Ya. Cuma bukan untuk mengerjakan satu task full. Kebayangan gua sih. Jadi di Indonesia adoptionnya masih agak lama. Cuma kalau di luar, di US, di Europe tuh kayak udah mulai banyak deh.
sama Jepang. Kayaknya kalau itu tergantung pernah baca juga. Itu ada tingkatannya malah. Itu dia cuma chatbot satu anak. Ya. Itu udah zaman dulu itu. Tapi di Indonesia kan baru yang awal. Nah, nanti kalau ultimate ya dia bisa bantuin manusia sampai penelitian, sampai research. Ya, bisa. Oke, kalau tergantung negara sih, kesiapan suatu negara sama kesiapan orang-orangnya. Jadi kayak kalau kita udah ada teknologi telepon nih, misalkan dari 2G ke 4G, ini kan ada negara juga langsung 5G. Kita juga 5G di Indonesia juga belum lama banget gitu. kita kan tepatnya akhir-akhir ini ya. Iya. Sebenarnya masih 4G ya. Karena waktu itu negara lain udah banyak 5G lah. Tergantung kesiapan infrastrukturnya sama kesiapan dari orang-orangnya yang balik lagi. Dan setahu gue nggak semua device itu bisa capture 5G gitu. Enggak. Cuma rata-rata HP baru sekarang udah. Sekarang udah. Ya, itu sih udah semua sih yang ini kan 5G. Kan yang paling sering kalau Jepang lagi ngomong. Enggak, sekarang udah Starlink sekarang. Starlink langsung ke satelit. Satelit langsung makan nggak pakai lagi. Ya, kalau Starlink udah beda teknologi lagi ya. Teknologinya beda. Cuma nanti dia ini bakalan bisa langsung ke HP. Kan awal-awal dia pakai receiver yang gede tuh, yang antena parabola bulat tuh. Lama-lama dia kecil yang kotak. Kata dia sebelumnya dia parabola gede. Oh sekarang udah gede. Segini doang nih kotak. Ya. Yang dipasang di tempat luarnya taruh situ aja udah gitu kan ya. Plan dia Elon Musk dia bakal masukin stylenya ke HP. Oh jadi langsung ke satelit dia nggak pakai startup lagi nggak ada BTS nggak pakai BTS lagi. Nah, industri yang aktif itu udahlah, nggak usah di-spill semua ntar juga hilang sih. Karena itu kan yang awalnya ladang buat dapetin apa istilahnya ya, dapetin revenue di situ, hilang semua. Dan ini sifatnya bukan komplementer, ya semudah itu memang. Dan ini Ki, apa namanya, kesiapan orang untuk masukin ke device-nya itu kan nggak all device pasti kan. Nah. Tapi pasti lama-lama orang adopt gitu. Lama-lama dong. Tapi tinggal waktunya pada lama waktu. Dan ini kayak cerita Tesla waktu dia mobil listrik. Iya. Nah, satu perusahaan yang coba dan berhasil. Betul. Dimana waktu itu pasti dia dapat tekanannya dari perusahaan oil pasti akan pasti akan terancam dengan kehadiran mobil listrik pasti. Nah, sekarang kita bahas Elon Musk dikit nih. Gua sebagai orang IT kagum banget tuh sama Elon Musk. Awalnya dia, Mas tau nggak perusahaan dia apa? Yang bukan tes. Bukan. X juga ya. PayPal. Nah, PayPal. PayPal dulu cuma gimana PayPal gimana Mas? Di Indonesia kan kalau e-wallet itu baru sekarang ini. Dia zaman dulu udah mikirin itu, dari PayPal itu dia bikin bank sendiri kan. Akhirnya itu dijual. Bikinlah Tesla, dia selalu bikin inovasi yang yang iya bukannya kemana? Iya. Kayak Tesla sebenarnya udah lama kan, udah 20 tahun lalu itu Tesla itu. Cuma dia udah mikirin dari dulu. Kayak SpaceX, kalau NASA budgetnya bisa ratusan miliar dolar kan, satu kali launch, dia bisa beberapa puluh miliar dolar. Cuma roketnya itu balik lagi karena roketnya itu apa ya namanya itu, selalu ada gebrakan baru ya, apa namanya itu, Starlink lagi sekarang ya. Iya sih, emang nggak banyak lah kayak orang-orang kayak Elon gitu kan. Nggak banyak. Bisnis banyak, cuma yang inovator ini zaman punya vision ke depannya. Ini inovator itu zaman sekarang udah jarang, dan dia bisa nyiptain market. Iya. Dari mobil listrik Tesla akhirnya semua beberapa perusahaan yang ada di mobil listrik. Iya. Dan yang Apple waktu si market baru tentang tablet. Jadi dulu mana orang kepikiran tentang tablet. Sampai akhirnya dia sih nulis suatu market dan suatu produk yang pasarnya segmennya sebelumnya belum pernah ada. Nyiptain market sendiri itu juga misalnya.